Di tengah hutan terpencil, Sarah menyelamatkan seorang CEO kaya dari kecelakaan helikopter. Tak tahu bahwa pria itu adalah ayah kandungnya yang lama hilang. Namun harapan berubah jadi bahaya saat terungkap sang ayah membawa rahasia besar yang diburu banyak orang. Akankah Sarah memilih kebenaran atau ayah yang baru saja ia temukan? Tonton sampai habis agar kita bisa menjadi orang yang ahli bersyukur. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Tuhan membalasnya dengan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Tulis amin di kolom komentar. Mari kita mulai. Langit di atas hutan zamrud pagi itu begitu biru, seolah menutupi kesunyian yang bersemayam di antara pepohonan tinggi dan akar-akar tua yang melilit tanah lembab. Udara sejuk menyentuh daun-daun lebar, menggoyangnya perlahan seperti sedang membisikkan kisah lama yang tak pernah selesai. Di sebuah sudut tersembunyi, jauh dari jejak manusia dan suara kendaraan, berdirilah sebuah pondok kayu sederhana yang nyaris menyatu dengan semak dan lumut. Di dalamnya tinggal seorang gadis remaja bernama Sarah. Tubuhnya ramping, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan rambut hitam legamnya selalu dikepang sederhana. Namun yang paling menonjol dari dirinya adalah matanya, sepasang mata teduh yang dalam, seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah sempat ia ucapkan. Setiap pagi, Sarah bangun saat embun masih menggantung di ujung daun. Ia akan menyapu lantai pondok dengan sapu lidi buatan sendiri, menyalakan api kecil untuk merebus air, lalu menyusuri hutan mencari buah hutan, akar-akar obat, atau memeriksa perangkap kecil yang ia pasang semalam. Hidupnya tenang, tapi bukan tanpa luka. Ia adalah yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam kebakaran misterius yang terjadi bertahun-tahun lalu. Api itu melahap rumah kecil mereka di pinggiran hutan, meninggalkan Sarah kecil yang selamat karena sedang bermain jauh di tepi sungai. Sejak hari itu, ia tinggal sendiri, berpindah-pindah tempat hingga akhirnya menetap di pondok kecil, peninggalan seorang kakek pemburu yang dulu pernah menolongnya. Setelah sang kakek meninggal, pondok itu menjadi satu-satunya dunia yang dimiliki Sarah. Meski sendiri, ia tak pernah mengeluh. Alam menjadi temannya, burung-burung bernyanyi setiap pagi, tupai bermain di atap pondok, dan suara air sungai kecil mengalir seperti lantunan doa yang menenangkan hati. Namun sesekali, saat malam turun dan langit tak bersuara, kesepian itu datang merayap diam-diam. Sarah akan duduk di dekat api unggun, memeluk lututnya, dan memandangi foto tua ibunya yang sudah mulai pudar. Dalam hatinya, selalu ada tanya yang belum terjawab. Ayah, ibu, kenapa kalian harus pergi secepat itu? Dan siapa ayahku sebenarnya? Ibunya, semasa hidup, tak pernah banyak bicara tentang ayahnya. Ia hanya bilang bahwa ayah Sarah pergi dalam keadaan darurat, bahwa dia bukan orang jahat, bahwa suatu hari mungkin Sarah akan mengerti segalanya. Namun tahun demi tahun berlalu, dan yang tertinggal hanyalah penantian yang tidak jelas ujungnya. Pagi itu, Sarah baru saja kembali dari hutan dengan sekeranjang buah murbei dan beberapa umbi liar. Ia duduk di kursi kayu, membersihkan tangannya, lalu mulai memotong umbi untuk direbus. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Bukan suara petir, bukan pula suara badai. Ini berbeda, lebih keras, lebih menggetarkan tanah. Sarah menatap ke atas. Di balik celah pepohonan tinggi, ia melihat sebuah bayangan besar melintasi langit dengan suara seperti deru raksasa. Sebuah helikopter. Ia belum pernah melihat yang sedekat itu. Jantungnya berdetak cepat, tapi belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara itu berubah menjadi letusan, lalu dentuman keras. Sebuah kilatan api terlihat, disusul kepulan asap dari
arah utara hutan. Sarah berdiri gemetar. Helikopter itu jatuh. Ia tahu wilayah itu, sekitar 2 atau 3 kilometer dari pondoknya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau kecil dan tas ransel kayu berisi perban dan ramuan darurat, lalu berlari secepat mungkin menuju sumber asap. Langkah kakinya menembus semak dan akar. Burung-burung berhamburan dari dahan. Suara detak. Jantungnya berlomba dengan gemuruh pikirannya. Apa yang akan ia temukan di sana? Setelah sekitar 1 jam berlari, keringat membasahi pelipisnya, dan suara retak-retuk mulai terdengar jelas. Bau logam terbakar menyengat hidungnya. Dan saat ia sampai di sebuah bukit kecil, Sarah terdiam. Di bawahnya, puing-puing helikopter berserakan di tengah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon jati. Api masih menyala kecil di beberapa bagian. Asap hitam naik ke langit seperti jerit pilu yang tak terdengar. Ia menuruni bukit dengan napas tersengal. Matanya menyapu reruntuhan. Tak ada suara, tak ada gerakan. Namun saat ia hampir menyerah, ia mendengar sebuah suara lirih. Long. Sarah menoleh cepat. Di balik bangkai besi yang hangus, ia melihat seorang pria terluka. Bajunya sobek, wajahnya berlumuran darah, tapi matanya hidup. Ia segera berlari, menggoyang tubuh pria itu pelan. "Pak, Bapak dengar saya akan bantu. Tenang, saya bawa obat." Pria itu menatapnya samar. "Kamu siapa?" Sarah tersenyum samar sambil menahan tangis. "Nama saya Sarah. Saya tinggal di sini." "Bapak, jangan tidur. Saya akan bantu. Saya janji." Dan di sanalah segalanya berubah. Di antara reruntuhan besi dan asap pekat, 2 jiwa dari dunia yang berbeda dipertemukan oleh takdir yang tak bisa ditebak. Sarah tidak tahu bahwa pria itu menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya, dan pria itu tidak menyangka bahwa gadis yang menyelamatkannya adalah darah dagingnya sendiri. Tapi semua itu akan terungkap nanti. Sekarang, yang penting adalah bertahan hidup. Dan di tengah sunyi hutan yang kembali tenang, takdir mulai menulis bab barunya di atas tanah yang dulu hanya menjadi saksi sunyi. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan helikopter. Ketika Sarah dengan susah payah menarik tubuh pria itu ke atas tandu darurat yang ia buat dari 2 batang bambu dan selembar kain goni usang, ia tak sempat berpikir panjang. Ia hanya tahu setiap detik berarti bagi nyawa seseorang. Pria itu yang belum ia ketahui namanya sudah tak sadarkan diri lagi, tapi napasnya masih ada. Lemah, tak beraturan, namun bertahan. Tubuhnya berdarah di beberapa bagian, dan lengannya tampak patah. Sarah menatap wajah pria itu lekat-lekat, mencoba menghafal setiap garis dan luka yang kini melukis wajahnya. Entah kenapa, ada rasa aneh yang menyusup ke dalam dadanya. Bukan hanya karena ia sedang menyelamatkan orang asing, ada sesuatu dalam sorot mata terakhir pria itu tadi sebelum ia pingsan yang terasa familiar. Namun pikiran itu hanya sekejap melintas, karena saat ini yang penting adalah bertahan hidup. Ia mengikat tandu dengan kuat, lalu mulai menariknya menyusuri hutan, kembali ke pondok. Langkah demi langkah, melewati akar pohon, batu-batu licin, dan semak berduri, Sarah berjuang tanpa suara. Keringat menetes, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pria itu selamat. Butuh hampir 2 jam untuk mencapai pondok, dan saat ia tiba, matahari telah tergelincir di balik pucuk-pucuk pohon. Ia menyeret tandu ke dalam pondok, meletakkan tubuh pria itu di atas tikar pandan, dan mulai membersihkan luka-lukanya dengan keterampilan yang ia pelajari dari buku tua peninggalan sang kakek pemburu. Sarah merebus air, mencuci luka dengan ramuan herbal, dan membuat belat sederhana untuk tangan yang patah. Ia bekerja dalam,
diam. Jari-jarinya gemetar, tapi hatinya penuh tekad. Beberapa jam berlalu. Di luar, suara malam mulai bermunculan, jerit jangkrik, burung malam, dan desir angin yang membawa kesejukan. Di dalam pondok, api kecil menyala di tungku, memberikan cahaya hangat yang menari di dinding kayu. Pria itu masih belum sadar, namun kulitnya mulai menghangat dan napasnya menjadi lebih teratur. Sarah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan ragu. "Bapak kuat ya," bisiknya lirih. "Jangan mati." "Saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak mau kehilangan orang lagi." Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak bicara dengan siapapun. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Tapi malam ini, ia ingin bicara, meski hanya untuk dirinya sendiri. "Dulu, saya pernah kehilangan semuanya," lanjutnya pelan. "Ibu meninggal waktu rumah kami terbakar. Ayah, saya bahkan nggak tahu kemana dia pergi. Ada yang bilang dia lari, ada yang bilang dia dibunuh, tapi ibu selalu percaya kalau ayah pergi karena ingin melindungi kami." Sarah menatap wajah pria itu, yang kini tampak lebih tenang dalam tidur. Di bawah cahaya api, terlihat bahwa pria ini bukan orang biasa. Pakaiannya mahal, jam tangannya meski rusak adalah jam mewah yang tak mungkin dimiliki orang biasa. Tubuhnya terawat, wajahnya bersih, meski kini penuh luka. "Apa bapak orang penting? Kenapa helikopternya bisa jatuh di hutan ini?" gumam Sarah. "Don, kenapa rasanya saya seperti pernah lihat wajah bapak?" Tak ada jawaban, hanya suara malam dan gemeretak kayu yang terbakar perlahan. Keesokan harinya, saat fajar baru mengintip, di sela-sela pohon, Sarah terbangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa kondisi pria itu. Masih hidup, demamnya turun, luka di keningnya mulai mengering. Ia menyiapkan bubur tipis dari singkong dan daun kelor. Setelah itu, ia duduk di sisi tikar sambil menunggu. Dan tak lama kemudian, pria itu mengerang pelan. "Oh." Sarah langsung mendekat. "Bapak sadar?" Kelopak mata itu terbuka perlahan. Sorot matanya kosong beberapa detik, lalu perlahan memfokuskan pandangan. Ia menatap lenggit-lenggit pondok, lalu ke arah Sarah. "Mana ini?" "Bapak ada di pondok saya. Saya temukan bapak di reruntuhan helikopter. Sudah 2 hari bapak nggak sadar." Pria itu mencoba duduk, namun langsung mengerang karena nyeri di lengan dan tubuhnya. Sarah menahannya dengan lembut. "Jangan dipaksakan. Lengan bapak patah. Saya udah pasang belat, tapi bapak harus istirahat beberapa hari ke depan." Mata pria itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu dalam diri gadis yang menyelamatkannya. Kemudian ia bicara pelan, suaranya serak. "Terima kasih." "Siapa namamu, Sarah?" Ia mengangguk pelan. "Aku, Ronald." Sarah terdiam. Nama itu terdengar asing, tapi juga tidak. Ronald menarik napas dalam. "Helikopterku jatuh." Sarah mengangguk. "Saya nggak tahu kenapa, tapi ledakannya besar. Saya kira semua penumpangnya meninggal, tapi cuma bapak yang saya temukan sendiri." Ronald mengusap wajahnya yang lebam. Tatapannya menerawang jauh, seperti sedang mengingat sesuatu yang berat. "Aku harusnya menghadiri pertemuan penting, tapi ada yang salah di udara. Mesin meledak. Aku tidak sempat tahu penyebabnya." Sarah duduk bersila di dekat Ronald, memandangnya dengan hati-hati. "Bapak bisa cerita nanti. Yang penting sekarang, bapak istirahat dulu. Saya akan bantu sebisanya." Ronald menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis, senyum lemah tapi tulus. "Terima kasih Sarah, kamu penyelamatku." Sarah menunduk. Entah kenapa, ucapan itu membuat dadanya hangat. Sudah lama tidak ada orang dewasa yang menatapnya dengan lembut seperti itu. Sudah lama ia tidak merasa dianggap. Hari demi hari berlalu. Ronald
mulai pulih sedikit demi sedikit. Sarah merawatnya seperti seorang anak yang merawat ayahnya meski tanpa tahu bahwa sebenarnya itulah yang sedang terjadi. Mereka mulai bicara banyak hal tentang dunia luar, tentang teknologi, tentang kehidupan mewah yang pernah dijalani Ronald. Dan sebaliknya, Ronald mendengarkan dengan takjub cerita Sarah tentang hidupnya yang bersahaja di hutan. "Kenapa kamu tinggal sendirian di sini?" tanya Ronald suatu malam saat mereka duduk di depan api. Sarah terdiam sejenak, lalu menatap api dengan mata kosong. "Karena ini satu-satunya tempat yang masih mau menerima saya." Ronald menatap gadis itu dalam diam. Hatanya terasa berat. Entah kenapa, setiap kali memandang Sarah, ia merasa bersalah. Padahal ia baru mengenalnya. Atau apakah memang ada sesuatu yang belum ia ingat? Dan di langit yang kembali cerah malam itu, bintang-bintang mulai berkumpul, menyaksikan dua hati yang perlahan mulai terikat meski mereka sendiri belum tahu bahwa ikatan itu jauh lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Dan di balik heningnya hutan, langit tak lagi retak, justru baru akan terbuka untuk sebuah kebenaran. Hari-hari berlalu dengan perlahan di pondok kecil itu. Waktu tak lagi ditentukan oleh jam atau kalender, melainkan oleh posisi matahari dan nyanyian burung. Ronald semakin pulih, meski tubuhnya masih terasa nyeri setiap kali ia bergerak. Luka-lukanya mulai mengering, tapi hatinya mulai terusik oleh sesuatu yang lebih dalam. Sarah, seperti biasa, bangun pagi-pagi sekali. Ia sudah terbiasa hidup dengan disiplin alam tanpa jam waker, tanpa jadwal kerja, hanya irama semesta yang ia ikuti. Pagi itu, ia memetik daun kelor dan beberapa akar jahe liar untuk membuat minuman penghangat tubuh Ronald. Sambil menumbuk akar dalam lesung kecil dari kayu, pikirannya melayang pada pria yang kini terbaring di tikar pandan. Ronald berbeda, bukan hanya karena ia orang kota, atau karena bajunya pernah lebih mahal dari seluruh isi pondok ini, tapi karena sejak kehadirannya, Sarah tak lagi merasa sendiri. Entah kenapa, ada sesuatu dalam sorot mata Ronald yang terasa akrab. Kadang, saat pria itu bicara, ia seperti ayah yang tak pernah ia miliki. Perhatian Ronald, caranya menanyakan kabar, bahkan tatapan pelan ketika mereka makan bersama, membuat hati Sarah perlahan-lahan melembut. Namun, ia tak berani berharap terlalu jauh. Ia tahu, hidup bukan dongeng, dan orang-orang seperti Ronald, pria yang biasa hidup di gedung tinggi dan mobil mewah, pasti akan kembali ke dunianya suatu hari nanti. Sementara itu, Ronald yang sedang berbaring di tikar, memandang langit-langit pondok yang penuh noda hitam karena asap tungku. Tangannya perlahan meraba dadanya, lalu menyentuh luka yang belum sembuh di sisi perutnya. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Yang mengganggunya adalah mimpi-mimpi aneh yang datang hampir setiap malam sejak ia terbangun di pondok ini. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita, wajahnya samar, tapi senyumnya hangat. Ia memanggil nama seseorang. Bukan Ronald, tapi sayang, dalam nada lembut seorang ibu. Lalu ia mendengar tangis anak kecil, jeritan, asap, api, dan kemudian gelap. Ronald mengerjapkan mata. Pagi itu, ia merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Ia berusaha bangkit duduk, dan meski tubuhnya protes dengan rasa nyeri, ia memaksa. Ia harus berpikir. Ia harus mengingat. "Sar," panggilnya pelan. Sarah muncul dari pintu belakang sambil membawa 2 cangkir kayu berisi minuman hangat. "Bapak sudah bangun? Ini saya buatkan jamu jahe hangat dan bisa bantu pulihkan tenaga." Ronald tersenyum lemah.
Ia menerima cangkir itu dan menghirup aromanya perlahan. Terima kasih Sarah, kamu baik sekali padaku. Sarah duduk di sampingnya, menjaga jarak. Ia tak pernah tahu bagaimana cara bersikap dengan pria yang begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Ronald menatapnya sesaat, lalu bertanya, Sarah, kamu bilang kamu yatim piatu? Sarah mengangguk pelan. Iya pak, ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Kebakaran. Rumah kami habis. Sejak itu saya tinggal di hutan. Lalu ayahmu? Sarah diam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar, tidak pernah tahu siapa dia. Ibu bilang, dia pergi karena alasan penting, bukan karena tidak cinta. Tapi, saya juga nggak tahu itu benar atau tidak. Ronald menatap api kecil di tungku. Hatinya terasa sesak. Kata-kata Sarah terasa menyentuh bagian dalam dirinya. Seperti pernah ia dengar. Seperti Sarah, katanya pelan. Apa kamu punya kenangan sedikit saja tentang ayahmu? Mungkin wajahnya. Sarah menggeleng. Tidak, hanya satu kalung ini. Ia menyentuh lehernya, lalu menarik kalung tua dari balik bajunya. Sebuah liontin kecil berbentuk daun zamrud dengan ukiran halus di sisinya. Ronald menatap kalung itu. Ia membelalakkan mata. Liontin itu. Ia tahu liontin itu. Tubuhnya mendadak dingin. Itu adalah kalung yang ia berikan bertahun-tahun lalu kepada seorang wanita yang sangat ia cintai. Kepada Mira, bisiknya tanpa sadar. Sarah mengangkat kepala, heran. Apa pak? Ronald memalingkan wajah. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi dadanya berdebar keras. Ia menatap Sarah lagi lebih dalam. Sorot mata itu, bentuk wajahnya, ada kemiripan dengan Mira, dengan wanita yang dulu ia tinggalkan demi menyelamatkan mereka. Waktu itu, kehidupannya seperti mimpi. Ia adalah CEO muda yang sedang menanjak. Perusahaannya tumbuh pesat, tapi di balik gemerlap itu ada banyak musuh, persaingan bisnis yang kotor, ancaman. Suatu malam, ia mendapat ancaman pembunuhan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya juga. Ia panik. Ia mengatur rencana rahasia untuk pergi, bersembunyi, membuat semua orang percaya bahwa ia telah mati dalam kecelakaan kapal. Itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan Mira dan putrinya yang baru lahir. Ia kira itu keputusan terbaik. Namun, bertahan-tahan berlalu. Ia gagal kembali. Dunia berubah, dan ia tak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka. Kini, di depannya, duduk seorang gadis remaja, mengenakan kalung yang ia berikan sendiri pada istri tercinta. Ronald merasa gemetar. Sarah, suaranya terdengar dalam dan berat. Ibumu, apa namanya? Sarah menatapnya heran. Mira. Kenapa? Ronald menjatuhkan cangkir dari tangannya. Air jahe tumpah ke tanah. Tangannya bergetar. Dunia di sekelilingnya terasa hening. Ia menatap wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya seperti roboh. Tidak mungkin. Pak, Sarah panik. Ia menyentuh bahu Ronald. Ada apa? Namun, Ronald tak menjawab. Ia hanya berbisik, nyaris tak terdengar. Aku, ayahmu. Sarah membeku. Apa yang barusan ia dengar? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara keras dari luar mengejutkan mereka. Brak, pintu pondok didobrak oleh dua pria bertubuh kekar, berpakaian gelap. Wajah mereka penuh luka. Salah satu membawa pistol. Sarah menjerit. Ronald berusaha bangkit namun gagal. Sembunyi. Sarah, cepat. Salah satu pria itu menatap Ronald tajam. Akhirnya kami menemukanmu, Tuan Ronald. Kali ini, tak ada tempat lagi untuk kabur. Sarah berdiri mematung. Matanya menatap Ronald. Lalu pria-pria asing itu. Apa?
yang sebenarnya terjadi. Siapa Bapak? Siapa mereka? Ronald menatap Sarah dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Maafkan aku Sarah, semuanya akan aku jelaskan. Kalau kita berhasil keluar hidup-hidup dari sini, dan dalam hitungan detik, pondok yang tenang berubah menjadi medan ancaman. Rahasia mulai terungkap, luka lama kembali berdarah, dan hubungan yang belum sempat tumbuh, kini diuji oleh bahaya. Di antara puing dan luka, dua jiwa yang dipertemukan, takdir kini harus memilih. Lari dari masa lalu, atau menghadapinya. Pondok kecil di tengah hutan zamrud, tak lagi sunyi. Pagi yang biasanya hanya diisi oleh suara burung dan angin, kini berubah menjadi arena ketegangan yang menggantung di udara. Setelah dua pria asing menerobos masuk malam tadi, suasana berubah drastis. Sarah, yang selama ini hidup damai dalam kesepian, kini duduk di pojok pondok sambil memeluk lututnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ronald terduduk lemah di tikar. Luka-lukanya belum sembuh. Namun yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya, luka yang kembali menganga setelah masa lalu yang ia kubur rapat-rapat. Kini muncul dan menyeret anak gadisnya ikut ke dalamnya. Kedua pria bertubuh kekar itu kini terikat di belakang pondok, pingsan setelah Ronald dan Sarah dengan sekuat tenaga dan bantuan jebakan hutan berhasil melumpuhkan mereka. Ronald tahu itu hanya awal, mereka pasti akan datang lagi. Ia hanya tidak tahu kapan. Sarah, suara Ronald pelan, namun cukup untuk membuat gadis itu menoleh. Sarah tak menjawab, tatapannya tajam, bukan marah, tapi terluka dan kecewa. Dan Ronald tahu itu adalah pandangan yang paling sulit ia terima. Aku tahu, kamu punya banyak pertanyaan, lanjutnya, dan aku akan jawab semua, jika kamu bersedia mendengarkan. Sarah masih diam. Kamu bilang, kamu ayahku. Suaranya akhirnya pecah. Lirih, gemetar. Ronald mengangguk pelan. Kenapa kamu baru muncul sekarang? Setelah bertahan-tahan ibu meninggal. Setelah aku sendirian. Setelah semua sudah terlambat. Pertanyaan itu menusuk seperti duri. Ronald menunduk. Nafasnya berat. Ia ingin memeluk Sarah, tapi tahu bahwa ia tak berhak. Belum. Dulu, aku adalah seorang pengusaha muda, punya perusahaan, punya keluarga, dan juga punya banyak musuh. Sarah menatapnya, masih dengan mata yang menyala oleh rasa tak percaya. Mira, ibumu adalah wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Dan kamu, waktu itu, baru lahir. Tapi bisnis yang kujalani terlalu kotor. Banyak persaingan, banyak ancaman. Suatu malam, mereka mengancam akan membunuh kalian kalau aku tidak menyerahkan seluruh kendali perusahaan. Aku panik. Aku takut. Ronald menghela napas. Matanya basah. Jadi aku memalsukan kematian. Kupikir, kalau aku hilang dari dunia ini, kalian akan aman. Aku pikir, itu satu-satunya cara. Sarah berdiri, dan kamu tidak pernah kembali. Tidak pernah mencari kami, bahkan setelah semua ancaman itu berakhir. Aku mencoba, Ronald berseru lirih. Tapi setelah aku bersembunyi, jaringan mereka masih memburuku. Aku hidup dalam pelarian, dan ketika aku akhirnya bisa kembali, rumah kalian sudah terbakar. Kata orang, tidak ada yang selamat. Sarah menunduk, air matanya jatuh. Ibu selamat, tapi dia meninggal beberapa tahun kemudian karena sakit. Dan aku hidup di hutan ini sendiri. Ronald tidak mampu berkata-kata. Ia menahan isak di tenggorokannya. Rasa bersalah yang selama ini terpendam kini meledak. Ia menatap Sarah, perempuan kecil yang seharusnya ia gendong saat belajar berjalan, yang seharusnya ia ajarkan membaca, yang seharusnya tumbuh dalam dekapan ayah. Namun yang ia tinggalkan malah luka dan kehampaan. Malam pun datang dengan hawa dingin
yang menusuk. Sarah duduk di depan api, sementara Ronald diam di dalam pondok, bersandar pada dinding kayu. Tak ada kata, tak ada suara, hanya angin yang berhembus dan suara dedaunan bergesekan di luar. Sarah menatap nyala api dengan tatapan kosong. Dadanya penuh gejolak. Ia ingin marah, tapi juga ingin menangis dalam pelukan Ronald. Namun bagaimana mungkin ia percaya pada pria yang selama ini tak pernah ia kenal. Namun saat ia berpaling ke arah pondok, ia melihat Ronald sedang memandangi sebuah foto-foto tua yang ia temukan di kantong jaketnya. Di foto itu, seorang wanita muda tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Sarah mengenali wajah itu. Itu ibunya, dan bayi kecil di pelukannya. Itu dirinya. Ronald mencium foto itu dengan lembut, seperti sedang minta maaf pada kenangan. Air matanya jatuh tanpa suara, dan saat ia menyadari Sarah melihatnya, ia tak mencoba menyembunyikan tangisnya. "Maafkan aku." Sarah menelan ludah, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seorang pria dewasa menangis, bukan karena terluka secara fisik, tapi karena hatinya hancur. Ia mendekat perlahan, duduk di samping Ronald, tak bicara, tak menyentuh, tapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia masih bersedia mendengarkan. Ronald menoleh padanya, ragu. "Kamu masih mau tinggal di sini, Sarah, atau kamu mau ikut aku? Kita bisa pergi dari tempat ini. Aku bisa membawamu ke dunia yang lebih layak. Kamu tak perlu lagi berburu, menanam sendiri, tidur di tikar yang dingin." Sarah menatap api, lalu kembali pada Ronald. "Dunia kamu, bukan dunia saya, Pak. Tapi mungkin suatu hari nanti kita bisa saling mengerti." Ronald tersenyum getir. "Kamu terlalu bijak untuk usiamu." Sarah menarik napas dalam-dalam. "Karena saya hidup terlalu lama sendirian." Esok paginya, Ronald mencoba berjalan keluar pondok. Luka-lukanya sudah cukup membaik untuk membuatnya berdiri, meski masih terpincang. Ia berdiri di depan pondok, menatap pohon-pohon besar yang menjulang. Udara pagi menyegarkan paru-parunya. Sudah lama ia tidak merasakan alam yang sebening ini. Sarah menghampirinya. "Bapak mau kemana?" Ronald menunjuk ke arah utara, ke lokasi helikopter jatuh. Mungkin masih ada barang-barang yang bisa diselamatkan, komunikasi, atau peta. Sarah mengangguk. Ia mengambil ransel dan membawa pisau panjang. I said. Mereka berjalan bersama melewati jalur kecil di antara semak dan akar pohon. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata, tapi kehadiran satu sama lain cukup membuat langkah mereka terasa lebih ringan. Setibanya di lokasi, reruntuhan helikopter sudah hampir menyatu dengan tanah. Sebagian sudah hangus, sebagian tertutup daun. Namun Ronald berhasil menemukan sebuah koper kecil logam masih utuh, tersembunyi di balik batang tumbang. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada perangkat komunikasi darurat, beberapa dokumen penting, dan sebuah kotak kecil beludru merah. Ronald membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada cincin emas dengan ukiran nama Mira di bagian dalamnya. Sarah mendekat, matanya membelalak saat melihatnya. "Itu cincin ibu." Ronald mengangguk. "Cincin pernikahan kami. Aku membawanya sebagai pengingat. Aku ingin menyerahkannya pada keluarga Mira. Kalau suatu hari aku berhasil menemukan mereka. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan menemukan kamu." Sarah menggenggam cincin itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Dan di saat itu, dinding tebal antara mereka mulai retak. Dinding yang selama ini memisahkan antara dua dunia, antara pria dari dunia lain dan gadis yatim dari hutan, perlahan mulai runtuh. Namun bahaya belum berlalu. Ronald menetap. Lengket, ada suara samar. Mesin, jauh, tapi pasti. Dan ia tahu, waktu mereka di hutan sudah tak lama lagi.
musuhnya akan datang kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan datang hanya berdua. Ia harus melindungi Sarah. Bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai ayah yang tak akan pernah meninggalkannya lagi. Pagi di hutan zamrud kembali menyapa dengan kabut tipis yang menggantung di sela pepohonan tinggi. Aroma tanah basah berpadu dengan dedaunan segar, membentuk wewangian alami yang hanya bisa ditemukan jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Di tengah heningnya pagi, dua sosok berjalan, berdampingan menuju pondok sederhana Ronald dan Sarah. Keduanya baru saja kembali dari reruntuhan helikopter. Di tangan Ronald, sebuah koper kecil logam, di dalamnya perangkat komunikasi, dokumen, dan sebuah cincin emas bertuliskan Mira yang membuat dada Sarah sesak seketika. Benda itu menjadi penguat bahwa pria yang kini berjalan tertatih di sampingnya memang benar ayahnya. Pria yang selama ini hanya ia kenal dari potongan cerita ibunya. Sosok yang selama bertahan-tahan hanya hadir sebagai pertanyaan, kini hadir nyata, membawa luka dan harapan sekaligus. Sesampainya di pondok, Sarah duduk di depan tungku sambil menyalakan api. Tangannya sibuk, tapi pikirannya berkelana. Ronald memperhatikan diam-diam. Wajah gadis itu tampak lebih dewasa dari usianya. Tatapannya sudah bukan lagi tatapan seorang anak yang mencari perlindungan, melainkan tatapan seseorang yang telah terbiasa dikhianati oleh waktu. Sarah, ucap Ronald akhirnya. Suaranya pelan. Sarah menoleh sedikit, namun tidak menjawab. Aku tahu kehadiranku mendadak mungkin menyakitkan juga, tapi aku bersumpah aku tidak akan lari lagi. Sarah memandang Ronald, kali ini dengan tatapan penuh tanya. Apa maksud Bapak? Ronald mengambil napas panjang. Selama ini aku hidup dalam ketakutan, dikejar musuh, bersembunyi, kehilangan segalanya. Tapi saat aku melihat wajahmu, aku tahu tidak ada tempat yang bisa kusebut rumah, kecuali tempat di mana kamu berada. Shira terdiam. Kata-kata itu menyentuh, tapi juga menakutkan. Ia baru saja mulai percaya, baru saja mulai membuka hatinya. Dan kini, Ronald datang membawa dunia yang berbeda. Dunia yang dulu menelan keluarganya hidup-hidup. Ronald melangkah pelan, duduk di samping Sarah. Aku ingin kamu ikut denganku keluar. Dari sini, kita bisa bangun hidup baru. Aku punya koneksi. Aku bisa melindungi kita. Kita bisa mulai lagi. Sarah menggeleng pelan. Saya takut, Pak. Takut kenapa? Takut kehilangan lagi. Ronald menggenggam tangan Sarah. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Tidak lagi. Aku berjanji. Kalimat itu menggema lama di telinga Sarah. Kata janji bukan hal ringan bagi dirinya. Sudah banyak janji yang ia pegang hanya untuk berakhir. Sebagai luka, hari itu mereka mulai membenahi pondok. Ronald, meski belum pulih sepenuhnya, membantu semampunya. Mereka memperkuat jendela, membuat jebakan tambahan di sekitar area pondok, dan membersihkan sisa-sisa darah dari malam penyerangan. Sebelumnya, Ronald tahu waktu mereka di sini terbatas. Sementara Sarah mulai menunjukkan sisi yang selama ini tersembunyi. Ia cekatan, mandiri, bahkan lebih tangguh dari banyak pria dewasa yang pernah Ronald kenal. Ia bisa memasang perangkap, mengenali jejak hewan, dan meramu obat dari dedaunan hutan. Namun di balik itu semua, Sarah tetaplah seorang anak yang lapar akan kasih sayang, meski ia tak pernah mengakuinya. Saat malam tiba, Sarah duduk di depan pondok sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ronald menghampirinya, membawa 2 cangkir kayu berisi minuman jahe hangat. Mau cerita sedikit? Tanya Ronald sambil duduk di sampingnya. Sarah menoleh. Tentang apa? Apapun, masa kecilmu, misalnya. Sarah menghela napas. Masa kecil, saya
Tidak banyak yang bisa diceritakan. Setelah ibu meninggal, saya tinggal di hutan ini. Awalnya bersama kakek, Mursid seorang pemburu tua yang menolong saya. Dia mengajari saya berburu, bertahan hidup, dan meramu obat. Tapi setelah dia meninggal, saya sendiri lagi. Ronald menunduk. Maafkan aku. Sarah tersenyum tipis. Kalau saya menyesal, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Tapi bukan berarti saya tidak ingin punya keluarga. Mereka terdiam lama. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Ronald memecah keheningan. Kamu tahu, waktu pertama kali melihatmu di reruntuhan helikopter, aku merasakan sesuatu. Seolah semesta tidak sengaja menjatuhkanku di tempat yang tepat. Sarah menatap Ronald. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka bertemu, ada kehangatan yang tidak dipaksakan. Bukan karena luka, bukan karena rasa bersalah, tapi karena ada ikatan darah yang mulai mengenali satu sama lain. Keesokan harinya, Ronald mulai mengajari Sarah hal-hal yang tak pernah ia pelajari. Membaca peta dunia, menggunakan komunikasi darurat, memahami cara kerja GPS, bahkan berbicara sedikit bahasa asing. Sarah belajar cepat, seperti menyerap hal-hal baru dengan antusiasme yang jarang terlihat di wajahnya. Kenapa kamu ajari semua ini, Pak? Tanya Sarah suatu sore. Agar kamu tidak pernah merasa kecil di dunia luar. Dunia itu luas, Sarah. Tapi kamu punya hak untuk berdiri di dalamnya. Dengan kepala tegak, Sarah mengangguk pelan. Dan saat itu, ia tahu Ronald tidak hanya datang sebagai ayah, tapi juga sebagai guru yang memberinya harapan tentang hidup yang berbeda. Namun dalam benaknya, bayangan dua pria asing dari malam itu belum hilang. Ia tahu, jika Ronald kembali ke kota, musuhnya akan kembali memburu. Dan kali ini, mereka tidak akan datang dengan tangan kosong. Malam itu, Sarah mengeluarkan kotak kecil dari bawah tikar. Di dalamnya, foto lama ibunya masih muda, tersenyum dalam balutan kebaya coklat. Di sampingnya, sosok pria yang sekarang duduk di dekat. Tunggu dulu tampak lebih muda, dengan rambut lebih tebal dan mata yang sama tajamnya. Aku dan ibumu di hari pernikahan kami, kata Ronald saat melihat foto itu. Kamu tahu, ibu kamu orang paling kuat yang pernah aku temui. Sarah tersenyum. Saya ingin seperti dia. Kamu sudah seperti dia. Namun malam itu, badai datang lebih cepat dari biasanya. Angin mengguncang pondok, petir menyambar dari kejauhan. Di sela-sela gemuruh itu, Ronald berdiri di depan jendela. Matanya tajam menatap kegelapan. Sarah, ambil tasmu. Kita tidak aman lagi di sini. Sarah terkejut. Kenapa, Pak? Lihat cahaya itu. Ronald menunjuk ke arah utara. Kilatan cahaya senter bergerak cepat. Mendekat. Mereka datang kembali. Sarah menggigit bibir. Hatinya berdegup kencang. Lalu kita harus kemana? Ronald menarik ransel darurat. Ada gua tua di sebelah timur. Sekitar 2 jam berjalan. Tempat kakekmu pernah sembunyi. Kita akan berlindung di sana sementara waktu. Sarah mengangguk. Tak ada waktu untuk takut. Mereka memadamkan api, merapikan jejak, lalu menyelinap keluar dari pondok menuju kegelapan. Dan di tengah badai malam, 2 sosok ayah dan anak melangkah, menyusuri hutan, menyatu dalam dingin, dalam pelarian, namun juga dalam ikatan yang tak lagi bisa dipisahkan. Mereka membawa luka, membawa rahasia, dan membawa janji. Janji yang lahir dari reruntuhan, dari rasa bersalah, dari cinta yang tertunda. Namun jalan mereka belum berakhir, karena di balik dedaunan lebat, konflik yang lebih besar sedang menunggu. Angin malam menghempas lembut dedaunan hutan zamrud. Namun di balik ketenangannya, langkah 2 orang sedang berpacu dengan waktu. Sarah dan Ronald bergerak cepat menuju gua tua di timur.
membelah kegelapan dan kabut tebal yang menyelimuti jalur berbatu. Petir menyambar jauh di belakang mereka, tapi suara langkah kaki lain tajam, terlatih menguntit dari kejauhan. Ronald tahu, itu bukan bayangan. Mereka dikejar, mereka diburu, dan lebih buruknya, mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Gua itu akhirnya terlihat saat kabut mulai menipis, mulutnya tersembunyi di balik rerimbunan akar dan semak. Ronald mendorong Sarah masuk lebih dulu, lalu menyusul dan menutupi pintu masuk dengan semek-semek yang telah ia siapkan bertahan-tahan. Lalu saat pertama kali bersembunyi di sana, di dalam gua lembab dan dingin, namun cukup luas untuk bernaung, Sarah menghela napas panjang. Wajahnya basah oleh peluh dan debu. Ia terduduk, memeluk lutut, masih terengah-engah. "Kamu oke?" Ronald bertanya, menyalakan lentera darurat kecil. Sarah mengangguk, meski matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. "Saya takut, tapi saya juga marah." Ronald menoleh, "Marah? Kenapa?" "Karena semua ini terjadi karena masa lalu Bapak. Karena semua yang Bapak sembunyikan." Ronald terdiam. Sarah menatapnya tajam. "Bapak bilang dulu Bapak pergi untuk menyelamatkan kami. Tapi kenapa masu-masu Bapak masih mengejar kita sekarang? Bukankah seharusnya semua itu sudah selesai bertahun-tahun lalu?" Pertanyaan itu menampar Ronald tepat di tempat yang paling sakit. Rasa bersalahnya. "Aku juga tidak tahu Sarah, tapi aku curiga kecelakaan helikopter itu bukan kecelakaan biasa. Aku pikir mereka tidak ingin aku kembali." Sarah mendekat. "Siapa mereka?" Ronald menatap ke dinding gua yang basah oleh embun. Suaranya berat. "Orang dalam perusahaanku sendiri, sahabatku, rekan bisnis. Mereka menginginkan kekuasaan yang kutinggalkan. Dan sekarang, aku kembali. Mereka merasa terancam. Jadi, Bapak ingin kembali merebut perusahaan itu?" Ronald menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingin hidup damai bersamamu. Tapi mereka tidak akan membiarkanku." Malam itu mereka tidur dalam keheningan. Tapi, tidak lama. Karena saat fajar baru menyentuh pucuk pohon di kejauhan, segalanya berubah. Ronald terbangun karena suara ranting patah di luar gua. Ia menahan napas, lalu perlahan meraih pisau kecil yang ia sembunyikan di balik ransel. Namun saat ia menoleh ke samping tempat Sarah tidur, kosong. Sarah. Tak ada jawaban. Sarah kini lebih keras. Panik, ia bergegas keluar dari gua. Namun yang ia temukan hanya jejak kaki di tanah basah, jejak kaki Sarah, dan dua jejak lain yang lebih besar. Sarah diculik. Ronald berlari menyusuri jejak itu dengan mata merah dan dada yang terbakar. Setiap langkah terasa seperti pisau yang mengiris hati. Ia kehilangan Sarah lagi setelah baru saja bersatu. Setelah baru saja membuat janji, ia menabrak pohon, menerobos semak. Tak peduli luka yang terbuka kembali di lengannya. "Sarah!" teriakannya menggema di hutan, namun hanya dijawab oleh gaung hampa dan lolongan anjing liar dari kejauhan. Sementara itu, Sarah dibawa dalam keadaan mata ditutup dan tangan diikat. Suara langkah kaki kasar mengguncang telinganya. Lalu suara pintu logam dibanting. Ia didorong masuk ke ruangan dingin, lantai besi, dan bau solar menyengat. Ketika penutup matanya dibuka, ia melihat tiga pria berdiri di hadapannya. Salah satunya memakai jas hitam dengan emblem kecil di saku dada huruf R dalam lingkaran emas. "Siapa kalian?" tanya Sarah, mencoba tegar meski gemetar. "Sarah, ya?" Suara pria itu tenang, dingin. "Anak Ronald." Sarah diam. Anak yang tidak pernah ia akui, yang ia tinggalkan. Tapi entah kenapa, sekarang justru jadi titik lemahnya. "Bapak saya." "Tidak seperti itu." Pria itu tertawa kecil. "Tentu,
Semua penjahat terlihat suci di mata anaknya. Ia mendekat, menatap Sarah dari dekat. Kau tahu kenapa ayahmu begitu ditakuti? Karena dia menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang, file rahasia, bukti penggelapan, korupsi, konspirasi, dan file itu kami tahu masih ada bersamanya. Sarah menggeleng. Saya nggak tahu apa-apa. Pria itu menyeringai. Tentu. Tapi ayahmu akan datang mencarimu. Dan saat itu kami akan menutup kisah ini selamanya. Sementara itu, Ronald mencapai lokasi terbuka di mana ia pernah menyimpan cadangan alat komunikasi. Ia memancarkan sinyal darurat ke kontak yang ia percayai satu-satunya orang yang tidak berkhianat. Seorang wanita tua bernama Nona Tasya, mantan sekretaris pribadinya yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Tasya, ini aku, mereka menkulik. Sarah. Tak lama kemudian, suara berat menjawab. Aku dengar, Ron. Dan aku juga tahu siapa yang melakukannya. Orang-orang yang dulu kamu lindungi sekarang memburumu. Ronald mengepal tangan. Aku akan ambil Sarah kembali dengan caraku. Dan file itu, aku akan buka semuanya. Termasuk tentang dirimu. Ronald mengangguk. Sudah, saatnya Sarah tahu semuanya. Bahkan bagian tergelap sekalipun. Di dalam ruang tahanan, Sarah duduk diam. Tangannya masih terikat, tapi pikirannya bebas. Ia mengingat semua pelajaran Ronald tentang membaca situasi, tentang mengukur waktu dengan arah beanggan, tentang bertahan dalam krisis. Semua itu kini menjadi senjata. Ia tahu ayahnya akan datang. Namun di sisi lain, ia mulai takut akan kebenaran yang ia dengar dari para penculiknya. Bagaimana jika Ronald menyembunyikan lebih dari sekadar alasan ia pergi? Bagaimana jika pria yang baru saja ia terima sebagai ayah ternyata memang bukan pria baik seperti yang ia pikirkan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyesaki dadanya. Dan untuk pertama kalinya, Sarah merasakan dua luka sekaligus. Ketakutan karena diculik dan ketakutan karena mungkin hatinya salah memilih percaya. Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu logam terbuka. Perlahan, Ronald berdiri di ambang pintu, berlumur keringat dan luka. Matanya bertemu dengan mata Sarah. Namun di antara mereka, berdiri satu kebenaran yang belum terucap. Dan sebelum kata apapun meluncur dari bibir Ronald, Sarah lebih dulu bertanya, "Bapak, siapa sebenarnya Bapak?" Udara di dalam ruangan logam itu seperti berhenti. Detik-detik terasa lambat ketika mata Sarah menatap Ronald dengan penuh tanda tanya dan luka. Bukan luka dari penculikan, bukan karena tangan yang masih terikat, tapi karena rasa percaya yang mulai retak. "Bapak, siapa sebenarnya Bapak?" Pertanyaan itu meluncur seperti peluru. Ronald terdiam, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena ia tahu apapun yang ia ucapkan setelah ini akan mengubah segalanya. Tidak akan ada jalan kembali. Ia menatap Sarah, gadis yang baru saja ia temukan, yang baru saja memanggilnya Bapak dengan suara ragu, tapi penuh harap. Kini, tatapan itu berubah. Bukan lagi milik anak yang menunggu pelukan ayah, tapi milik seseorang yang sedang mempertimbangkan apakah ia baru saja dikhianati untuk kedua kalinya. Ronald menarik napas panjang. "Aku akan jawab semuanya. Di sini. Sekarang." Sarah duduk bersandar di dinding. Kedua tangannya masih diikat. Ronald berlutut di hadapannya, lalu mengambil pisau kecil dari sepatu botnya dan memotong tali itu perlahan. Tangannya gemetar. Setelah tali lepas, Sarah tetap tak bergerak. "Aku bukan hanya CO biasa." Ronald mulai. "Dulu, aku memang punya perusahaan besar, tapi yang orang tidak tahu, aku juga memegang rahasia yang jauh lebih besar. Perusahaanku bukan cuma bergerak di bidang teknologi, kami juga mengembangkan sistem keamanan dan persenjataan
untuk proyek-proyek pemerintah. Sarah mengernyit. Waktu itu, aku menemukan data sebuah dokumen rahasia yang membuktikan bahwa ada pihak-pihak di pemerintahan yang menyalahgunakan proyek tersebut, menjual data kepada pihak asing, menukar teknologi kita dengan kekuasaan dan uang. Aku ingin membongkar semua itu, lanjut Ronald. Tapi ketika mereka tahu aku menyimpan salinannya, mereka mulai mengejarku, mengancam keluargaku. Aku bisa bertahan, tapi saat kamu lahir, aku tahu aku tak bisa mempertaruhkan hidupmu dan ibumu. Itulah kenapa aku pergi. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku pikir dengan aku menghilang, mereka akan berhenti. Sarah memeluk dirinya sendiri, pandangannya kabur oleh air mata yang tak ia sadari telah mengalir. Lalu, file itu, tanyanya lirih. Ronald menoleh ke arah koper logam di sudut ruangan. Masih bersamaku. Terenkripsi, tersimpan di satu tempat yang hanya aku tahu. Dan, sekarang, aku tak bisa terus menyimpannya sendirian. Ia berdiri, mengambil koper itu, lalu membuka satu bagian rahasia di lapisan bawahnya. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak dengan kode QR terukir di sisinya. Inilah yang mereka cari. Inilah alasan helikopterku dijatuhkan. Inilah alasan kamu diculik. Ronald memandang Sarah dengan mata merah. Tapi aku bersumpah, Sarah, aku tidak ingin kamu terlibat. Aku hanya ingin melindungimu. Sarah, bangkit perlahan. Kalau memang Bapak ingin melindungi saya, kenapa Bapak tak pernah kembali setelah Ibu meninggal? Bahkan setelah semua ini selesai, kenapa baru sekarang? Ronald menunduk. Karena aku pengecut. Aku takut kamu membenciku. Don Lebby Dari. Itu, aku takut kamu tidak mengenaliku lagi. Keheningan merayap di antara mereka. Di luar, suara angin menggerakkan daun dan ranting. Dunia tetap berjalan, seolah tak peduli bahwa di dalam ruangan itu ada dua jiwa yang sedang mencoba menyatukan keping-keping masa lalu. Sarah akhirnya mendekat. Bapak bilang, file itu bisa membongkar kejahatan besar. Ronald mengangguk. Kalau begitu, mari kita bongkar. Ronald terkejut. Kamu yakin ini berbahaya? Sarah menatapnya dalam. Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang. Saya sudah terlalu lama hidup dalam diam. Kalau semua ini adalah akar dari penderitaan kita, maka saya ingin memotongnya dari akarnya. Tak lama kemudian, pintu logam terbuka kembali. Salah satu penculik masuk. Tak menyangka melihat Sarah dan Ronald berdiri berdampingan dan lebih dari itu, melihat Ronald memegang pisau di tangan, pertarungan singkat terjadi. Ronald, meski tubuhnya belum pulih sempurna, bertarung dengan kegigihan. Seorang ayah yang tak akan membiarkan anaknya direnggut lagi. Sarah membantu mengalihkan perhatian, melempar logam ke arah wajah musuh. Kerjasama itu bukan kebetulan. Ada darah yang sama mengalir dalam diri mereka. Dan saat pria itu tumbang, mereka kabur. Mereka berlari menembus lorong belakang yang penuh genangan air, naik ke tangga sempit yang berakhir di balik semak belukar. Udara malam menyambut mereka. Bebas. Namun, belum aman. Mereka bersembunyi di tempat yang lebih tinggi, bekas menara pengawas hutan yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Ronald membuka laptop dari koper logam. Ia mencolokkan flash disk. Sistem enkripsi muncul. Sarah memperhatikan layar. Passwordnya? Tanyanya. Ronald menatap Sarah. Nama kamu Sarah. Seketika mata gadis itu berkaca. Ada sesuatu yang meledak di dalam dadanya. Dalam diam, ia menyadari, bahkan di tengah pelariannya, Ronald selalu mengingatnya. File terbuka. Nama-nama pejabat. Transaksi gelap, surat perintah ilegal. Bukti suara, semua ada di sana. File itu bisa menjatuhkan banyak orang, namun juga bisa membunuh mereka jika jatuh ke tangan yang salah.
Sarah menatap ayahnya. Apa yang akan kita lakukan dengan semua ini? Ronald memegang bahu Sarah. Kita akan serahkan ke tangan yang benar. Kita akan lawan mereka. Tapi kali ini, bersama. Sarah mengangguk. Namun saat itulah, suara dari bawah terdengar. Sirene. Lampu sorot. Mereka ditemukan. Ronald menoleh cepat. Ambil filenya, simpan di kantong dalam. Jangan lepaskan. Sarah mengangguk dan melakukannya. Ronald mengambil ransel, lalu menarik Sarah menuju pintu belakang menara. Mereka menuruni tangga tali darurat, menyusup di balik semak, dan kembali ke jalur hutan. Namun, musuh sudah semakin dekat. Peluru pertama ditembakkan meleset, tapi cukup membuat mereka terpisah. Ronald menoleh. Sarah sudah tak terlihat. Sarah? Tag. Ada jawaban. Kabut tebal menutupi segalanya. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Ronald kembali kehilangan anaknya. Namun kali ini, berbeda. Kali ini, Sarah membawa kebenaran yang bisa mengguncang dunia. Dan Ronald harus memilih menyelamat Anaknya atau menyelamatkan dunia. Kabut di hutan zamrud menebal dengan cepat, seolah ikut menyembunyikan takdir yang mulai bergerak ke ujungnya. Sarah terengah. Tubuhnya gemetar oleh kelelahan dan ketakutan. Di dadanya, saku dalam jaket lusuh yang kini menyimpan sebuah benda kecil, flash disk di perak yang dapat mengungkap seluruh kebusukan dunia yang telah merenggut masa kecilnya. Di belakangnya, suara langkah kaki, anjing pelacak, dan teriakan para pengejar semakin mendekat. Sarah menyelinap di antara akar pohon yang menjulang seperti tangan-tangan tua dari bumi. Ia menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan napas saat bayangan dua pria bersenjata melintas hanya beberapa meter dari tempatnya bersembunyi. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, tapi ia tahu setiap langkah bisa membocorkan posisinya. Maka ia diam, menunggu, berdoa. Sementara itu, jauh di sisi lain hutan, Ronald berdiri di hadapan musuh lamanya. Seorang pria berpakaian hitam rapi, berdiri dengan tenang di tengah tanah berlumpur yang dingin. Diapit oleh 4 pria bersenjata. Wajahnya bersih, matanya tajam, namun menyimpan racun yang telah meracuni hidup Ronald selama bertahun-tahun. Anton, Ronald berkata lirih. Ronald, jawab pria itu, tersenyum kecil. Akhirnya kita bertemu lagi. Kupikir kau sudah mati di reruntuhan helikopter itu. Aku hampir mati, tapi seseorang menyelamatkanku. Dan sekarang, aku kembali untuk mengakhiri semua ini. Anton tertawa pelan. Kau kembali tanpa kekuasaan, tanpa pasukan, tanpa apapun. Kau pikir bisa menjatuhkan aku hanya dengan keberanian tua? Dan file busuk itu? File itu akan memusnahkan semua topeng kalian. Anton menatap Ronald dengan dingin. Kalau begitu, serahkan flash disknya sekarang, atau gadis itu akan jadi korban berikutnya. Ronald menggertakkan rahang. Kau tak akan menyentuhnya. Terlambat. Dia sudah kami tandai. Kau pikir dia bisa lari dari anjing-anjingku? Ronald mencabut senjata kecil dari balik sabuk. Bukan pistol. Hanya pisau. Tapi matanya tak menunjukkan rasa takut. Aku mungkin bukan siapa-siapa sekarang, Anton. Tapi aku ayah dari gadis itu. Dan aku lebih memilih mati daripada melihat dia jatuh ke tanganmu. Anton mengangkat tangannya. 3 pria mendekat. Pertempuran pun dimulai. Di sisi lain hutan, Sarah masih bertahan. Namun ia tahu, waktu tak berpihak padanya. Ia harus bergerak. Maka ia bangkit perlahan, menyusuri jalur kecil yang mengarah ke bukit tinggi tempat yang dulu sering ia datangi bersama kakek Mursid. Di sana, ada menara kayu tua yang bisa dijadikan tempat berlindung atau mengirim sinyal. Namun setiap langkah seperti tarikan maut. Kakinya tersandung akar, lututnya berdarah,
Tapi ia terus berjalan, karena di tangannya bukan hanya harapan hidup ayahnya, tapi kebenaran yang akan menentukan nasib banyak orang. Sementara itu, Ronald bertarung sekuat tenaga. Pisau kecil di tangannya melukai 1, 2 musuh. Namun tubuhnya tak mudah lagi. Napasnya mulai berat. Pukulan-pukulan yang ia terima membuat dunia di sekelilingnya mulai berputar. Namun ia tak berhenti. Ayah terus melawan, hingga akhirnya satu tembakan menggelegar. Ronald jatuh. Darah mengalir dari sisi perutnya. Anton mendekat, menunduk di sampingnya. "Kau kalah, Ronald." "Seperti dulu. Seperti sekarang." Ronald tertawa pelan. "Aku mungkin kalah, tapi kamu tidak menang." Anton mengernyit. "Kau pikir file itu masih padaku?" Ronald berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. "Dia membawanya, anak itu, putriku, dan dia akan mengakhiri kalian semua." Mata Anton membelalak. Ia menoleh cepat ke arah para pengejar. "Temukan dia sekarang." Namun sudah terlambat. Sarah tiba di puncak bukit. Nafasnya hampir habis. Tapi di depan sana, menara kayu tua masih berdiri. Ia memanjat dengan sisa tenaga yang ada. Di ujung menara, ada panel komunikasi darurat. Ia membuka flash disk, mencolokkannya. Sinyal dikirim, data terenkripsi mulai menyebar. Tujuan: kantor berita independen, lembaga hukum internasional, dan satu alamat email yang diajarkan Ronald Tasia, media.org. Saat bar loading mencapai 100%, Sarah menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ayahnya mungkin tidak selamat. Di hutan, Anton mengamuk. Ia memerintahkan pembakaran area, pencarian besar-besaran, dan pemutusan semua sinyal. Namun semua terlambat. Data itu telah tersebar. Bukti kejahatan mereka kini ada di tangan dunia. Dan di tengah keputusasaan itu, Anton menerima telepon. Media internasional mulai memberitakan, "Nama Anda muncul." Anton terduduk, matanya kosong. Sementara di tengah hutan, Ronald tergeletak dalam diam. Hujan turun pelan, membasuh darah, membasuh tubuh yang pernah berdosa, namun akhirnya memilih berkorban. Suara langkah ringan mendekat. Sarah, dengan tubuh gemetar, ia menemukan ayahnya dalam pelukan alam. "Ayah, saya berhasil." Ronald membuka mata samar-samar. "Kamu luar biasa." Sarah memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin. Dan dipelukannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan ayahnya. Memang bukan pria sempurna, tapi ia pria yang memilih menjadi tumbal agar kebenaran tetap hidup. Langit pagi di hutan zamrud begitu hening, seolah ikut berkabung untuk seorang pria yang mengakhiri hidupnya bukan karena kalah, melainkan karena memilih. Ronald kini berbaring damai di dasar bukit, dikelilingi pepohonan tinggi yang dulu pernah menjadi saksi penderitaannya, pelariannya, dan akhirnya penebusan jiwanya. Wajahnya tenang, nyaris seperti tersenyum. Di sampingnya, Sarah duduk diam, matanya sembab tapi tidak lagi panik. Ia tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena akhirnya memahami arti dari keberadaan seorang ayah. Ia tidak sendirian lagi. 3 hari setelah sinyal darurat terkirim, dunia berubah. Media dari berbagai negara mulai memberitakan tentang file Zamrud. Dokumen digital berisi bukti pengkhianatan besar-besaran di balik proyek keamanan multinasional. Nama Ronald menjadi pusat pemberitaan, bukan sebagai buronan, bukan sebagai pengkhianat negara, tapi sebagai pelapor kebenaran yang dibungkam terlalu lama. Email dari Sarah dikirim melalui sistem otomatis. Ronald menyebar ke tangan-tangan yang cepat.
Video rekaman yang memperlihatkan pengakuan Ronald direkam diam-diam oleh Sarah di puncak menara sebelum ia mengirim file juga beredar luas. Nama saya Ronald. Saya bukan pahlawan. Saya ayah dan saya hanya ingin anak saya hidup di dunia yang lebih jujur. Kalimat itu menggema di televisi, di media sosial, di layar laptop-laptop, orang yang bahkan tak pernah mendengar nama hutan Zamrud sebelumnya. Beberapa hari kemudian, satu helikopter resmi mendarat di lapangan rumput, dekat tepi hutan dari dalamnya. Turun seorang wanita tua berpakaian sederhana, tapi tegas Nona Tasya. Rambutnya telah memutih, namun langkahnya tegak saat berjalan mendekati pondok kayu, tempat Sarah kini tinggal sendiri. Di belakangnya, dua orang petugas berpakaian sipil dan seorang jurnalis muda yang terus menanyakan banyak hal, namun ditolak dengan anggukan kepala penuh wibawa. Saat Tasya melihat Sarah, ia langsung memeluk gadis itu erat-erat. "Aku sudah terlalu lama menunggumu, nak," katanya lirih. Sarah memeluk balik, air matanya pecah seperti bendungan jebol. "Ayah, dia menyuruhku kirim file itu. Dia percaya sama ibu." Tasya mengangguk, lalu menyentuh pipi Sarah. "Dan dia benar, kau telah menyelesaikan tugas ayahmu. Sekarang, giliran kami menjaga warisan kebenaran itu." Dalam beberapa minggu, jaringan milik Anton dan para konspirator lainnya mulai runtuh. Beberapa ditangkap, beberapa melarikan diri. Nama Ronald dipulihkan secara hukum. Bahkan lebih dari itu, dijadikan simbol keberanian dalam mengungkap kebenaran di tengah dunia yang penuh manipulasi. Sarah diundang ke ibu kota. Ia diwawancara oleh berbagai media, ditawarkan beasiswa, dan bahkan diundang oleh pemimpin negara untuk menerima penghargaan. Namun Sarah bingung. Di satu sisi, dunia baru terbuka di hadapannya. Dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari bayangan sekolah, kampus, gedung-gedung tinggi, kehidupan yang terang. Namun di sisi lain, hutan Zamrud adalah tempat yang membesarkannya. Tempat ia mengenal ketangguhan. Tempat ia terakhir kali melihat ayahnya. Hidup di sebuah kamar sederhana di penginapan ibu kota. Sarah duduk di depan jendela, memandangi kota yang gemerlap. Di tangannya, sebuah surat yang ditinggalkan Ronald tersimpan di saku ransel yang tak pernah ia buka sejak malam terakhir. Tulisan tangan Ronald sedikit goyah, tapi masih jelas. "Sarah, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya alasan aku bertahan hidup, tapi juga alasan aku berani mati dengan tenang. Aku tidak meninggalkanmu lagi, nak. Aku hanya berjalan lebih dulu ke tempat di mana semua orang berhenti menyakiti. Hidupmu akan lebih besar dari hutan ini. Tapi, jika suatu hari kamu merasa lelah dan dunia di luar terlalu keras, kembalilah ke Zamrud. Di sanalah hatimu akan selalu menemukan pulang. Ayahmu, Ronald." Sarah menutup surat itu perlahan. Air mata jatuh, tapi wajahnya tersenyum. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Beberapa hari kemudian, saat para wartawan menunggu pengumuman tentang apakah Sarah akan menerima tawaran beasiswa luar negeri dan hidup di kota, sebuah kabar mengejutkan datang. Sarah kembali ke hutan Zamrud. Ia menolak hidup di bawah sorotan media. Ia menolak tawaran perusahaan teknologi yang ingin mendanainya. Ia kembali ke pondok itu bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menjaga tempat terakhir di mana kebenaran dan pengorbanan pernah bersatu. Namun ia tidak kembali sebagai gadis yatim yang hidup sendiri. Ia kembali sebagai penjaga warisan seorang ayah. Ia membangun ulang pondok, mendirikan sekolah alam kecil bersama Tasya yang ikut tinggal di sana. Anak-anak dari desa sekitar mulai belajar tentang alam, teknologi, dan nilai-nilai keberanian dari tempat itu. Sarah mengajari mereka mengenali tanaman, merakit radio, dan membaca kebenaran dari sudut yang tak pernah diajarkan di sekolah kota. Suatu
Sore, Sarah berdiri di atas batu besar, tempat ia dan Ronald pernah duduk bersama. Angin berhembus lembut. Di tangannya, cincin emas bertuliskan Mira, nama ibunya yang dulu ia temukan di koper Ronald kini. Cincin itu melingkar di kalung yang ia kenakan setiap hari. Ia menatap langit, tersenyum. Ayah, aku tidak akan jadi pahlawan besar, tapi aku akan menjaga tempat ini, dan aku akan melanjutkan apa yang sudah ayah mulai. Dan di kejauhan, di balik sinar matahari senja yang menembus celah pepohonan, cahaya baru menyala dari tengah kegelapan. Cahaya yang lahir dari keberanian, cahaya yang tak pernah padam selama masih ada hati yang percaya pada kebenaran. Hutan zamrud kini tak lagi sunyi seperti dulu. Suara anak-anak berlarian, tawa yang riang, serta alunan suara burung yang bersahutan setiap pagi, seolah menghidupkan kembali tempat yang dulu dikenal hanya sebagai hutan lebat yang menelan satu demi satu rahasia. Kini, hutan itu menjadi tempat yang merawat ingatan dan menjadi ruang belajar bagi generasi yang sedang bertumbuh. Di tengah lapangan kecil yang dahulu dipenuhi semak dan lumpur, berdiri sebuah bangunan kayu sederhana. Di depannya tergantung papan nama yang ditulis tangan dengan ukiran Sekolah Hutan Mira Ronald, tempat kita belajar jujur pada hidup. Sarah berdiri di depan bangunan itu, mengenakan kemeja putih sederhana, rambut dikunci rendah, wajahnya teduh meski matahari mulai meninggi. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidupnya. Sudah 3 tahun sejak ia kehilangan dan sekaligus menemukan ayahnya. 3 tahun sejak ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling pintar, tapi tentang siapa yang berani memikul kebenaran. Meski sendirian, kehidupan baru tak datang dengan mudah. Banyak tantangan menghampiri sejak ia memutuskan kembali ke hutan zamrud. Dari jalan rusak, akses bahan makanan yang terbatas, hingga ketidakpercayaan dari warga desa yang sempat mengira Sarah bermain politik. Namun perlahan, satu demi satu orang mulai mengerti. Anak-anak mulai berdatangan. Mereka belajar dari Sarah bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga tentang kehidupan. Bagaimana membedakan yang baik dan benar, bagaimana mengenal alam, bagaimana tetap manusiawi, meski dunia seringkali tidak. Sarah juga mengajarkan mereka mengenal alat-alat sederhana, seperti radio darurat, lampu tenaga surya, dan bahkan mengenalkan konsep komputer portabel yang dirakit dari limbah elektronik di dalam kelas. Foto Ronald terpajang di dinding paling depan bukan dengan jas co dan dasi mahal, tapi foto terakhirnya yang Sarah potret saat mereka membangun pondok bersama dengan wajah penuh lumpur dan senyum lelah setiap pagi. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak selalu memberi salam ke arah foto itu. "Selamat pagi Pak Ronald. Hari ini kami belajar jujur." Itu adalah kalimat yang Sarah ajarkan pada mereka, kalimat yang mengingatkannya bahwa ayahnya mungkin telah tiada, tapi warisannya tetap hidup. Di sela kesibukan mengajar, Sarah masih sering duduk di atas batu besar, di puncak bukit tempat ayahnya menghembuskan napas terakhir. Di sana, ia menanam sebatang pohon kecil pada hari keempat kepergian Ronald. Kini, pohon itu tumbuh perlahan, menjulang ke langit. Ia menamai pohon itu harapan, karena dari sanalah segalanya dimulai dan berakhir. Suatu sore, Sarah duduk di samping pohon itu sambil menulis di buku catatannya. Angin sejuk berhembus lembut, sinar matahari senja menyentuh wajahnya, membuat rambutnya berkilau. Di halaman depan buku itu tertulis, "Untuk ayah yang mengajari aku tentang benar." Meski dunia menertawakannya, tangannya menulis pelan, penuh perasaan. "Dulu aku takut menjadi seperti ayah, sendirian, dihianati, terluka. Tapi sekarang aku bangga
Karena ayah memilih jujur, saat yang lain memilih diam. Dan jika harus, aku pun akan berjalan di jalan itu, meski aku harus sendirian. Meski aku harus menjadi tumbal terakhir dari kebenaran. Beberapa bulan kemudian, seorang jurnalis muda kembali datang ke hutan Zamrud. Ia membawa kamera, mikrofon, dan daftar pertanyaan. Sarah, publik ingin tahu, kenapa kamu memilih tinggal di sini, padahal kamu bisa jadi apapun. Dimanapun, Sarah menatap lensa kamera. Matanya teduh tapi tajam. Karena tempat ini adalah tempat aku bertemu kebenaran, bukan yang besar dan muluk-muluk, tapi yang sederhana, tentang memberi makan, menolong yang lemah, dan mengakui kesalahan. Jurnalis itu terdiam sejenak. Dan kalau suatu hari, anak-anak yang kamu ajar tumbuh besar, apa harapanmu pada mereka? Sarah tersenyum. Aku ingin mereka tahu bahwa keberanian tidak selalu berwujud senjata atau sorotan kamera. Kadang, keberanian adalah ketika kamu tetap jujur. Meski tidak ada yang melihat, kamera merekam dengan tenang. Dan di balik suara tawa anak-anak yang bermain di halaman belakang sekolah, cahaya sore jatuh di dinding pondok kayu. Tepat di sana, di ukiran kayu sederhana berbentuk daun, tertulis, Ronald, ayah dari kebenaran. Hutan Zamrud mungkin akan kembali sunyi di malam hari. Namun warisan yang tertinggal kini hidup dalam hati anak-anak, dalam kalimat-kalimat jujur yang diajarkan Sarah, dalam dedaunan yang menari setiap pagi, dalam setiap jejak langkah di tanah yang dulu pernah menjadi pelarian, dan kini menjadi tempat pulang. Warisan itu bukan harta, bukan perusahaan, bukan nama besar, tapi pilihan untuk tetap manusia, meski dunia tak memberi ruang. Dan selama masih ada satu orang yang berani hidup dengan jujur, selama itu pula, warisan Ronald tidak akan pernah hilang.